wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Basri Alwi, para jamaah taklim yang dimuliakan Allah juga. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelimpahan rahmat hidayah taufik, keamanan, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari yang biasanya dan ini juga akan berlangsung, Bapak-bapak saudara akan mengikuti taklim ya, dari Al-Mukarram Kiai Basri Alwi. Mungkin saat berangkat dari rumah seperti itu, dan mudah-mudahan apa yang Bapak saudara peroleh akan bermanfaat dunyan wa ukhran. Amin. Salawat wa salam mudah-mudahan dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara singkat saja, sore tadi saya terima telepon dari Al-Mukarram Kiai Basri Alwi. Beliau mungkin setengah menit ya mengadakan penelitian satu pidato min alifiha ila ya'iha ya, dari awal sampai akhir. Pidato dari Habib Rizik itu dianggap ya, menurut penilaian beliau itu bagus gitu, maka saya tidak keberatan untuk diputar itu ya. Kita sudah tahu siapa beliau, Habib Rizik, orang yang sangat pintar. Di samping pintar, beliau itu berani ya. Mudah-mudahan aparat penegak hukum di Indonesia itu akan memperbaiki diri juga karena keberanian Habib Rizik, walaupun kadang-kadang ya berani bawa tongkat ya, FPI itu kan berani, tapi mudah-mudahan itu menggerakkan penegak hukum itu juga, apa-apa yang mungkar itu bisa dihapus, dihilangkan. Jadi menurut beliau ya, hari ini, malam ini ya, pidato beliau barangkali memang pidato tanggal 2 itu ya. Beliau itu memberi komentar, waktu itu presiden datang kan ya, presiden datangnya tidak sejak pagi, mungkin menjelang sholat Jumat itu ya. Tapi saya kira semua itu situasi baik-baik sekali. Dan mudah-mudahan ya, kita memang kalau mendengar, kita orang yang benar, yang baik, Allah yastamuna al-qawla, yang suka mendengarkan ucapan wa tabi'una ahsana, kemudian memilih di antara yang kita dengar itu yang paling baik. Kalau Al-Mukarram ini setiap ucapan barangkali Bapak Ibu saudara-saudara oh mesti baiknya ya, baik Qur'annya apa yang lainnya. Tapi Kiai Basri bukan Habib Rizik, Habib Rizik bukan Kiai Basri. Iya kan? Betul. Oleh karena itu mari kita dengar, kita saring, sehingga kita ambil mana yang bermanfaat bagi kita dan lingkungan kita ini. Jangan sampai sesuatu yang baru yang menunjukkan keberanian lalu kita melaksanakan di tempat yang mestinya itu tidak perlu dilakukan. Itu saja barangkali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Para jamaah pengajian malam Ahad yang dimuliakan oleh Allah. Biasanya kita mengaji tafsir Al-Quran dan tafsir, tapi malam ini saya tadi sudah mohon izin kepada Al-Mukarram Bapak
Zainuddin. Alhamdulillah tadi terpaksa lewat telepon, tidak dapat ke sana sendiri dan diterima dengan baik. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Malah sekarang beliau menyempatkan hadir untuk menyampaikan beberapa pesan-pesan yang baik. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan tidak lama sebenarnya, yaitu khutbah Jumat Habib Rizik di Monas yang dihadiri juga oleh Presiden, Wakil Presiden, Kapolri dan semua pejabat-pejabat. Masya Allah, saya juga ikut mendengarkan, itu sangat baik sekali sebagai seorang yang betul-betul membela agama, membela Al-Quran. Karena itu saya, walaupun jumlahnya tidak banyak di sini, saya ingin yaitu menyajikan di sini. Insya Allah juga bisa didengar dari luar sini. Tapi sebelumnya tidak meninggalkan yaitu membaca Al-Quran. Kita berniat tahtimul Quran, menghatamkan Al-Quran. Dan sudah sampai baca yaitu halaman 576. Kita berniat menghatamkan Quran itu yang maklum pahalanya 1 huruf 10 kebaikan dunia akhirat. Karena ikhlaskan Allah. Andai kata kita wafat sebelum tamat itu masih terus dihitung sampai khatam. Jadi kita mohon yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Al-Quran ini. Ila arwah man takartu asma'u inda ibtida'i kulli ta'lim wa ala nafsi nihalan allati nawainaha wa anna Allah yashfi mardana arda muslimin jami'an khususan al-fadil wa marda ahli baiti wa marda al-hadin wa hadirat inna Allah yashfina yashfi shifa'an ajilah shifa'an la yuridu saqaman wa la alamat wa anna Allah yuhlik wa ashabahu wa man a'anahu wa man habbahu halkan ajilah dunyan wa ukhran wa ala kulli salihah wa ma nawahu salafus salih bididan salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayin layli wa nisfahu إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائف من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان بآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا
صدق الله العظيم. Mana? Ayo cepat. Layarnya. Setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, yang merupakan sedekah yang ini, tidak lupa
saya berbakti untuk berwasiat baik untuk diri saya khususnya dan untuk pada umumnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Allah memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepadanya. Sebagaimana kita bacakan ayat yang tadi, Allah serukan kita dengan seruan yang terus kasih sayang demikian ya hadis. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Allah amanatkan kepada kita semua, di mana Allah amanatkan, jangan sekali-kali kita mati kecuali kita tetap memiliki nikmatul iman wal Islam. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, jangan sekali-kali kau mati, jangan sekali-kali kau wafat, jangan sekali-kali kau tinggalkan alam dunia ini kecuali engkau sekalian tetap sebagai orang-orang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بالتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى، فقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنها شماء كل خير. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله في حق جهاده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، يا الله عباد الله، setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang merupakan Sayyidul Ayam ini, tidak lupa saya selaku khatib untuk berwasiat baik untuk diri saya khususnya dan untuk segenap kaum muslimin pada umumnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Allah memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepadanya. Sebagaimana kita bacakan ayatnya tadi, Allah serukan kita dengan seruan yang penuh kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dan Allah amanatkan kepada kita semua, di mana Allah amanatkan, jangan sekali-kali kita mati kecuali kita tetap memiliki nikmat iman wal Islam. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, jangan sekali-kali kau mati, jangan
Jangan sekali-kali kau wafat, jangan sekali-kali kau tinggalkan alam dunia ini, kecuali engkau sekalian tetap sebagai orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, takwa dalam terminologi para ulama salaf kita secara umum adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillah Subhanahu wa ta'ala. Takwa tidak lain dan tidak bukan adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah. Jadi saudara, jamaah Jumat rahimakumullah, Islam itu simpel, Islam itu sederhana, yaitu laksanakan saja segala Allah punya perintah dan Rasulnya, dan tinggalkan saja segala larangan Allah dan Rasulnya. Saudara, Islam itu simpel, Islam itu mudah. Apa yang Allah nyatakan wajib, wajib untuk kita laksanakan. Apa yang Allah nyatakan haram, maka haram untuk kita kerjakan, saudara. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan diri saya betul dan segenap kaum muslimin rahimakumullah, tancapkan di dalam sanubari kita semua, dalam jiwa kita yang paling dalam, bahwa hukum Allah di atas segalanya. Tidak ada satupun hukum yang lebih adil dari hukum Allah, yang lebih baik dari hukum Allah, yang lebih berkah dari hukum Allah. Karenanya saudara, dalam surat Al-Maidah ayat 49 Allah menyatakan qala ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Tegas Allah nyatakan, yaitu berhukumlah kamu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Artinya berhukumlah dengan Al-Quran, berhukumlah dengan hukum Allah, berhukumlah dengan ketetapan Allah. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan sekali-kali kau ikuti hawa nafsu mereka. Begitu banyak manusia-manusia durjana yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, dan mereka mengajak orang lain untuk tunduk kepada hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Dan Allah melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu mereka, saudara. Ibadallah, dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan saudara, bagaimana Allah menyindir di surat Al-Maidah ayat 50, saudara, terhadap mereka yang tidak menggunakan hukum Allah, yang tidak tunduk kepada hukum Allah. Apa Allah nyatakan untuk mereka? Apa hukum al-jahiliyah yabghun? Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apakah mereka menghendaki ketetapan jahiliyah? Apakah mereka menghadapi aturan jahiliyah? Selanjutnya Allah menyatakan, wa man ahsanu minallahi hukma. Tidak ada satupun hukum, saudara, dari makhluk yang manapun yang lebih baik daripada hukum Allah. Liqaumin yuqinun, bagi mereka-mereka yang yakin beriman kepada Allah. Karena itu, kepada seluruh umat Islam Indonesia, kepada segenap kaum muslimin, kita ingin ingatkan sekali lagi, tancapkan dalam sanubarimu yang paling dalam jiwamu semua, bahwa hukum Allah ada di atas segalanya, bahwa ayat suci ada di atas ayat konstitusi. Sudah. Sebab kenapa ayat suci berada di atas ayat konstitusi? Sebab ayat suci adalah kalam ilahi, adalah firman ilahi, sehingga menjadi harga mati untuk dipatuhi, untuk ditaati, tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi. Sedangkan konstitusi, saudara, itu produk akal basari, produk akal insani, sehingga tidak boleh bertentangan dengan ayat suci. Ibadallah, ayat konstitusi yang manapun yang sejalan dengan ayat suci, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, yang tidak berlawanan dengan hukum Allah dan Rasulnya, yang tidak melawan syariat Islam,
kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk mematuhinya, saudara. Tapi manakala ada ayat konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, menabrak aturan-aturan syariat Islam, maka umat Islam wajib untuk menolaknya, wajib untuk meluruskannya, wajib untuk mengembalikannya ke dalam Allah agar tidak bertentangan dengan ayat suci, saudara. Ibadallah, ibadallah. Oleh karena itulah, saudara, bagi umat Islam ayat-ayat ini di atas segalanya. Al-Quran Allah nyatakan dari kitabul raiba fihi dan Quran ini adalah kitab suci yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Karena itu para ulama sepakat mensyakkabil Quran maka kafir. Barang siapa yang ragu sedikit saja terhadap Al-Quran, terhadap isi kandungan Al-Quran, maka mereka telah kafir, bukan muslim lagi. Tidak sampai di situ. Jangan coba-coba memperolok-olok Al-Quran. Para ulama tegas sepakat, man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Siapa memperolok-olok Al-Quran, saudara, maka dia sudah murtad, keluar dari Islam. Ibadah. Saat di tempat ini, hari ini jutaan umat Islam datang ke Jakarta bukan untuk merusak NKRI, bukan untuk melawan Pancasila, bukan untuk menodai UUD 1945, dan bukan untuk juga menghancurkan kebinekaan tunggal ika kita. Tapi jutaan umat Islam ini saya sampaikan kepada seluruh ulama dan umara, khususnya kepada Bapak Presiden. Mereka datang untuk membela Al-Quran, mereka datang untuk membela agama, mereka datang untuk menegakkan hukum, justru karena mereka cinta kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, saudara. Ibadallah, ibadallah, kita hadir di sini dijatuhkan oleh Allah. Tidak ada seorang habib pun, tidak ada seorang kiai pun, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu ustaz pun yang mampu mengumpulkan umat manusia sebanyak ini dengan tujuan yang sama, saudara. Tidak ada, tidak ada. Kita kumpul di sini semua. Ini merupakan pertolongan Allah. Allah yang menyatukan hati kita, Allah yang menyatukan jiwa kita, Allah yang menggerakkan kita, sehingga walaupun kita sudah dikembosi, walaupun sudah dihalang-halangi, walaupun sudah berusaha supaya ini tidak bisa terlaksana, tapi dengan pertolongan Allah, saudara, acara ini tetap bisa terlaksana. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Saudara, ya, ini kemenangan dari Allah, ini kemenangan yang nyata. Beri kabar gembira kepada seluruh orang-orang beriman bahwa kita semua akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, setelah panjang lebar apa yang saya sampaikan dalam khutbah yang pertama ini, akhirnya di sini saya tegaskan kembali, saudara, bahwa penegakan hukum adalah satu keniscayaan. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan penegakan keadilan, saudara. Justice for all. Justice, keadilan itu untuk semua umat manusia, tanpa memandang suku, tanpa memandang bangsa, tanpa memandang agama. Semua umat manusia wajib untuk diperlakukan dengan adil, saudara. Dan penegakan keadilan itu pun juga harus menjamin setiap agama yang ada di bumi Indonesia ini tidak boleh dinisahkan, saudara.
Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, la tasubul ladzina yad'una min dunillah, fayasubullah adwan bighairi ilm. Sadaqallahul azim. Apa Allah nyatakan? La tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kau mencaci maki, kau menista, kau menodai orang-orang yang menyembah selain Allah. Kalau umat agama lain saja tidak boleh kita nistakan, apalagi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu sudah Kristen tidak boleh kita nistakan, Katolik tidak boleh kita hina-hina, Buddha, Hindu, Konghucu tidak boleh ada yang mencaci makinya, sudah. Apalagi agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Republik Indonesia, saudara. Maka itu, melalui kesempatan Jumat ini, kita ingin nyatakan di depan seluruh ulama dan umara, khususnya pimpinan MPR dan DPR, juga Bapak Presiden, bahwa agama apapun tidak boleh dinistakan di Indonesia. Dan siapapun, sekali lagi, siapapun manusianya yang menistakan agama apapun, mereka harus ditahan, mereka harus ditangkap, mereka harus diseret ke pengadilan, dan mereka harus dihukum yang berat, saudara. Sebab sekali saja penista agama dibiarkan, besok semua agama akan mudah untuk dinistakan, saudara. Ingat, penistaan agama, semua penista agama yang ada di Indonesia, ibadallah, ibadallah, dengan penegakan keadilan, Allah akan turunkan berkah untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua, memberikan kemenangan kepada kita, memberkahi setiap langkah perjuangan kita. Dan akhirnya, sebagai penghujung daripada khutbah yang pertama ini, saya ingin ingatkan, hari ini kita kumpul karena surat Al-Ma'idah ayat 51 dinisbahkan. Ingat, ini isyaratun ilahiyah, ini isyarat dari Allah bahwa perjuangan kita tidak hanya sampai kepada Ahok ditahan atau dipenjara, tapi harus lebih dari itu. Surat Al-Ma'idah 51 harus ditegakkan di bumi Indonesia, harus diberlakukan di bumi Indonesia. Bumi yang berpenduduk mayoritas Muslim harus tunduk kepada Al-Quranul Karim. Tak boleh ada lagi yang menghalangi untuk penerapan surat Al-Ma'idah 51, saudara. Kita mohon kepada Allah, semoga ke depan langkah kita makin mantap, persatuan kita makin kuat untuk menegakkan hukum Allah di bumi Indonesia, bumi pertiwi yang kita cintai ini. Mari kita bela agama, mari kita bela negara, mari kita jaga Islam, mari kita jaga NKRI, mari saudara kita hormati semua umat beragama. Tidak boleh kita saling mencaci ataupun mencerca. Saudara, Indonesia damai tanpa penista agama, Indonesia damai tanpa liberalisme, Indonesia damai tanpa aliran sesat, Indonesia damai, saudara, tanpa LGBT, Indonesia damai tanpa kemungkaran dan kemaksiatan. Ibadallah, akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah menguatkan iman kita. Allahumma qawi imanana wa qawi islamana wa qawi ihsanana wa qawi ukhuwatana al-islamiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
itu anu baik. Tapi suaranya kan HP. Suara HP. Ini itu siap aturnya disiap musim tidak ada angel ya bisa pasal tidak itu tapi suaranya oke. Awalnya iya awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين والحمد لله رب العالمين. عباد الله, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang merupakan Sayyidul Ayam ini, tidak lupa saya selaku khatib untuk berwasiat, baik untuk diri saya khususnya dan untuk segenap kaum muslimin pada umumnya, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Allah memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepadanya, sebagaimana kita bacakan ayatnya tadi. Allah serukan kita dengan seruan yang penuh kasih sayang, binnida'il habib, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dan Allah amanatkan kepada kita semua. Di mana Allah amanatkan, jangan sekali-kali kita mati kecuali kita tetap memiliki nikmatul iman wal Islam. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, jangan sekali-kali kau mati, jangan sekali-kali kau wafat, jangan sekali-kali kau tinggalkan alam dunia ini kecuali engkau sekalian tetap sebagai orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, takwa dalam terminologi para ulama salaf kita secara umum adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Takwa tidak lain dan tidak bukan adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah. Jadi saudara jamaah Jumat rahimakumullah, Islam itu simpel, Islam itu sederhana, yaitu laksanakan saja segala Allah punya perintah dan Rasulnya, dan tinggalkan saja segala larangan Allah dan Rasulnya. Saudara, Islam itu simpel, Islam itu mudah. Apa yang Allah nyatakan wajib, wajib.